Kajian pada kesempatan ini insyaallah masih menjelaskan lanjutan kajian yang terakhir, yakni tentang ibadah kurban, amal ibadah kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun bisa dikatakan di kulit kodiri utsiyaku diiki jadi berdilahu sanatul al-saqaqros situ walau data aminan al-thani makzid wa bakori lanuba santanai al-dilau sucihina biar ukian ila bikin al-ta'iyini wajah afdul minas sodaqati wa waktuha bi'irtifai syamsina ila akhli ayat al-asyrik wallahu a'lam bishawab. Para jemaah rahimahullah, ibadah kurban yang ada di agama kita ini termasuknya ajaran kuno. Artinya ibadah kurban ini tidak hanya di umat sekarang saja, tapi sejak zaman dulu sudah ada. Yang paling masyhur kurban ini sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum Ibrahim sudah ada, sejak Nabi Adam sudah ada kurban ini, yakni kurbannya Habil dan Qabil. Tapi yang masyhur, yang populer ini sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak ajaran-ajaran dari Nabi Ibrahim hingga sekarang di agama kita umat Nabi Muhammad SAW untuk dilakukan. Karena Quran yang mengatakan dalam surat An-Nahl wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan. Kata Allah wahai Rasulullah, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi banyak ajaran-ajaran dari Nabi Ibrahim yang dibawa Nabi Ibrahim hingga sampai sekarang umat Nabi Muhammad SAW disuruh melakukannya. Artinya sama. Mana ajaran kita? Kan dari Nabi Ibrahim juga. Ajaran kita Nabi Ibrahim sunatan. Ajaran haji dari Nabi Ibrahim juga. Dan termasuk ini amal ibadah kurban ini juga dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kaum Yahudi sendiri pun dari kalangan kaum Yahudi sendiri pun mengaku bahwa Ibrahim ini bapak teladannya. Begitu juga kaum Nasrani mengaku juga Ibrahim adalah bapak teladannya. Begitu juga kaum muslimin sekarang umat Nabi Muhammad SAW juga sama mengakui bahwa Nabi Ibrahim ini bapak teladannya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ini termasyhur sebagai teladan tiga zaman, yaitu dari zaman Yahudi mengakuinya, Nasrani mengakuinya,
Begitu juga umat muslim sekarang. Nabi Muhammad SAW juga mengakui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu bapak teladan. Tapi kita bisa ambil dari penjelasan ini, bisa kita lihat sendiri yang benar yang mana. Yang benar yang mana. Dia mengaku bapak teladan Ibrahim. Nasrani juga mengaku bapak teladan. Muslim yang dibawa Nabi Muhammad juga mengaku Nabi Ibrahim adalah bapak teladan. Tapi apakah kita yang melihat yang jelas yang mana yang betul, kita pun bisa menilai sendiri. Mana Ibrahim melakukan kita sekarang yang umat Islam. Ibrahim dari sekarang yang sama Muslim juga. Nabi Ibrahim juga sekarang yang beragama Islam juga. Itu namanya mengakui bahwa Nabi Ibrahim bapak teladan. Adapun yang lain Yahudi, Nasrani, yang buktinya tidak mengikutinya. Buktinya tidak mengikuti apa yang diajarkan Nabi Ibrahim. Meskipun mengaku bapak teladan, ya belum tidak sampai ajaran Allah. Pada zaman itu ajaran Buddha, jelasnya itu ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu hikmahnya Quran ini apa? Hikmahnya Quran, hikmahnya ibadah Quran ini banyak sekali. Salah satu dari hikmahnya Quran yaitu menyatakan mahabbatullahi wa mahabbatur Rasulullah, menyatakan bahwa itu betul-betul demen kepada Allah dan cinta demen kepada Rasulullah. Itu salah satunya yaitu ibadah kurban. Ibadah kurban. Ia kalau dikatakan demen, cinta, senang, ya tentu apa yang disuruh Allah, tentu apa yang diperintah Rasulullah, ya tentu melakukannya, mengamalkannya, menunaikannya tanpa pikir-pikir, tanpa bertanya-tanya, tanpa ragu-ragu. Kenapa? Karena sudah demen, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Salah satunya perintah Allah, perintah Rasulullah, yakni ibadah kurban. Tanpa pakai nanya, soalnya saya orang yang soal musim-musim ini. Contohnya gimana kami belum akikah, bolehkah kurban? Ya, Ustaz dan orang begitu paham juga dijawab sama ustaznya itu, kalau belum akikah nggak usah kurban. Memang dasarnya yang mana itu pengen dan kurban, cuma di kesempatan saja ini. Musim-musim ini tanya kalau belum akikah bolehkah kurban? Sama ustaznya dijawab kalau belum kurban tidak usah dulu, kalau belum akikah tidak usah dulu kurban. Tahun depan tanyalah begitu, tanya dulu. Memang dalam hati nggak mau kurban, supaya apa? Supaya duitnya selamat. Itu namanya orang, perintah Allah, perintah Rasulullah, ya pengen dan menunaikan. Akhirnya apa?
memang kelihatannya itu namanya tidak ada membuktikan mahabbah Allah Rasul. Jadi bila demen kepada Allah maka buktinya, demen kepada Rasulullah maka buktinya. Allah perintah, Nabi itu juga perintah disuruh ngurban, tapi ternyata ya tidak dibuktikan. Para jemaah termasuk juga bagian dari faidah kurban, hikmahnya kurban yaitu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuktikan kita syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur bagaimana? Coba tanyakan, kalau seandainya dulu itu Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipotong anaknya, seandainya dulu Nabi Ibrahim itu ketika disyukurkan sama Allah yang dipotong anaknya, apakah tidak jadi alamat kita tidak ada semua ini? Karena yang dipotong anaknya, anak sendiri, berarti kita ini anak orang-orang kan habis dibenci, lebih sebenarnya sama. Oleh sebab itu, karena dulu hikayatnya itu diganti dengan domba binatang, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata yang disuruh, yang dipotong binatang domba, tidak anaknya sendiri. Itu merupakan ungkapan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah, lalu kenapa yang dipotong itu kok binatang? Kok kurban itu yang disembelih binatang, yang dipakai kurban binatang, tidak ada uang saja, tidak barang yang lain saja yang dipakai kurban? Karena pada ini yang dianjurkan dalam agama yang mengurban ini yang dipotong binatang. Karena sebabnya di tubuh manusia itu ada karakter binatang. Di tubuh manusia itu ada sifat rububiyah, ketuhanan, ada sifat malakiyah, ada juga sifat bahimiyah, ada juga sifat syaitaniyah. Di dalam tubuh manusia, di kita ini ada sifat ketuhanan, ada sifat malaikat, ada sifat syaitan, ada sifat binatang buas, ada juga sifat binatang ternak. Itu yang ada di tubuh kita. Menambah sifatnya, itu ada semua. Maka di tubuh manusia itu ada sifatnya binatang. Sifat binatang. Apa itu sifat binatang? Sifat binatang itu hobinya makan melulu. Hobinya makan melulu. Sama orang yang sudah ada itu hobinya makan melulu. Termasuk kita yang hobi makan. Udah makan, ada lagi makan lagi. Dikasih makan lagi. Itu namanya bagian dari sifat binatang. Ini dia dalam manusia. Gitu. Binatang ini hobinya main melulu, dolanan main itu artinya membuang waktu yang tidak ada manfaatnya. Binatang seperti itu, pengennya bola, main dan waktu tidak dipikirkan tentang bermanfaat dan orang susah ada yang kayak itu, pengennya bola, main aja, jelas itu
membuang waktu yang tidak ada manfaatnya. Pada zaman itu di sifat manusia ada sifat dari bagian sifat binatang. Pengennya makan dulu, dolan dulu, main-main melulu. Ada contoh yang tadi. Diajak kawan ngaji, bang ini ngaji masih repot, kerjaan belum kelar. Kita lagi kerjaan diajak ngaji lagi, alasan masih repot, masih urusan keluarga, diajak lagi, masih liburan sama keluarga, diajak lagi, tunggu nanti selesai pensiun. Jadi pensiun diajak lagi, masih alasan lagi, pensiun belum mancing apa alasan? Itu namanya bagian daripada sifat bahimiyah yang hidupnya menggula-gula waktu, membuang waktu, tidak ada manfaatnya. Oleh sebab itu yang sifat semacam itu yang ada di tubuh manusia, yang memiliki sifat yang menggunakan waktu yang tidak ada faedahnya, itu termasuk bagian dari sifat bahimiyah, sifat binatang. Inilah yang harus dipotong untuk korban. Bukan manusia dipotong, sifat ibadahnya dipotong, sifat hewannya dibuang. Maksudnya potong, bukan dengan dari dipotong orangnya, sifat bahimiyahnya dibuang. Itulah kenapa ibadah kurban ini dalam agama dianjurkan yang dipotong binatang. Tapi kurbannya binatang, sapi, kerbau, maupun kambing. Kok tidak uang saja kenapa? Kok tidak sembako saja kenapa? Dan barang yang lainnya kenapa? Ternyata kenapa dalam agama yang suruh ini binatang yang dipakai korban, karena dalam tubuhnya manusia ini ada sifat bahimiyah, ada sifat bagian dari karakter hewan. Pada zaman Rasulullah itu bagian dari hikmah korban. Kalau hikmah banyak, kami tidak kami lanjutkan nanti yang lain yang asal korban. Pada zaman yang kami jelaskan lanjutan dari bahasan yang terakhir, menjelaskan tentang syarat-syarat binatang yang sah untuk kurban. Syarat ini utama karena dari syarat ini penentuan kurban sah dan tidaknya. Bila syarat dipakai, digunakan, ya tentu kurbannya sah. Kalau sah berarti nanti kita di akhirat ada catatan pahala kurban. Sebaliknya bila syarat ini ditinggalkan, misalnya kemarin itu, kami jelaskan kemarin itu, bila syarat ini ditinggalkan, ya tentu ibadah kurbannya batal, artinya tidak sah. Yang tidak sah ini pahala kurban. Kalau pahala sedekah biasa jadi saja, dapat saja, ya contoh memotong binatang pada waktu itu 10 Dzulhijjah, ya karena binatang tidak memenuhi syarat, ya cuma jadi amal sedekah biasa, tidak sah menjadi amal kurban. Berarti nanti akhirat tidak ada catatan amal kurban. Kenapa? Karena binatangnya tidak memenuhi syarat. Syaratnya yang dijelaskan di kajian yang terakhir sudah lewat. Syaratnya ada 2. Satu, binatangnya harus sudah balik, sudah
umur. Kalau unta 5 tahun ke atas, kalau sapi atau kerbau 2 tahun ke atas, kalau kambing kacang 2 tahun ke atas, kalau kambing domba baliknya ada 2 kambing domba, satu umur 1 tahun ke atas atau umur 6 bulan dengan catatan giginya sudah copot. Itu kalau kambing domba. Jadi yang ada ketentuan gigi copot ini hanya kambing domba saja. Itu pun bisa dipakai korban kurang dari 1 tahun asalkan 6 bulan ke atas. Bila 6 bulan belum ada, barangkali 5 bulan kok sudah copot ini giginya, tetap belum bisa disebut belum balik. Ada pun kambing kacang, sapi, kerbau atau unta itu ditentukan dengan umur, bukan masalah gigi, bukan umur saja. Unta 5 tahun ke atas, sapi 22 tahun ke atas, kambing kacang juga 2 tahun ke atas. Itu syarat yang harus kita perhatikan bagi orang yang berkorban. Syarat yang kedua yaitu binatangnya harus sehat walafiat. Di samping tubuhnya sehat dan organ tubuh harus sempurna, tidak ada yang cacat, tidak ada yang patah, tidak ada yang lecet, dan sempurna. Kakinya pun juga sempurna, tidak cacat, tidak ada yang salah satu dan sempurna semua sehat. Itu syarat. Nah, syarat ini harus kita perhatikan. Ini utama, besar kecil, gemuk pol dan tidaknya itu baru ngomong sunnah. Yang penting juga perhatikan dua ini, umur sama binatangnya sehat. Nah, kalau sudah ngomongin syarat ini sudah masuk, baru kita ngomongin yang sunnah. Yang sunnahnya jadi yang gemuk, yang gemuk. Ya, paling gemuk, di samping gemuk yang modelnya bagus, yang tampan binatangnya, yang baik, itu baru sunnah, itu ngomong sunnah. Tapi sebelum ngomong yang syarat dulu kita perhatikan. Artinya bila kita nyari kurban, nyari binatang kurban ini, itu yang perlu kita perhatikan umur dulu. Umur dulu kita cari dulu, ini sudah umur dulu, sudah masuk dulu, dan ini binatang sempurna apa enggak? Jadi kita dulu kan, kalau kecil besar kan nomor 2. Artinya jangan mau kita suruh beli sapi besar, gemuk, ya cakep, tapi belum umur. Jangan mau. Kenapa? Tidak bisa untuk kurban. Belum masuk. Ya kalau belum masuk nanti amal kurban tidak jadi. Belum balik binatang, meskipun besar harus sudah balik. Itu syarat 2 itu yang harus kita dulukan sebelum kita milih yang sunnah. Para jemaah, penjelasan selanjutnya yaitu urutan pahala binatang yang dipakai kurban. Urutan pahala, karena binatang yang dipakai kurban itu tidak sama, ya tentu pahalanya pun beda, pahalanya tidak sama. Pahala kurban yang paling tinggi, ini ngomongin pahalanya ini, ngomongin pahala, bukan ngomongin banyak dagingnya, dikit dagingnya, bukan. Ngomongin keutamaan pahala yang tinggi binatang untuk kurban, yang paling tinggi yaitu kurban unta untuk sendiri. Unta satu atas nama satu orang sendiri, maksudnya itu paling tinggi. Jangan gabungan sendiri. Itu kalau pengen pahala besar. Urutan kedua dari pahala binatang yang dipakai kurban
Ngorban sapi satu atau perbu ini sama, derajatnya sapi perbu ini sama. Sapi satu atau perbu satu untuk sendiri atas nama satu orang. Sapi satu itu urutan pahala yang kedua. Pahala yang ketiga setelah sapi ini ngorban kambing dua, ya tentu sendiri kalau kambing dan bisa dinaiki bareng-bareng sendiri kambing domba. Urutan yang keempat ngorban kambing kacang sendiri, tentu sendiri dan bisa gabung karena kambing domba dengan kambing kacang ini masih gedean kambing domba, masih kambing domba, maka kambing kacang ini lebih kecil. Itu urutan yang keempat. Urutan yang terakhir, urutan yang kelima dari pahala binatang yang dipakai korban, yaitu sapi satu gabungan orang 7. Sapi satu bareng-bareng orang 7. Itu kalau ngomong paling dikit. Ibaratnya ini ada orang 7 ini, ada orang 7 masing-masing korban kambing satu-satu, berarti kan 7 kambing. Ada juga orang 7 ngorban sapi satu. Dan utamanya mana? Bagusannya mana? Maksudnya pahala biar mana? Gedean tinggian pahalanya orang 7 ngorban masing-masing kambing satu. Itu kalau ngomong pahala bagusannya kambing. Daripada orang 7 beli sapi satu. Kok bisa banyak perbedaannya? Salah satu perbedaannya dikata bagus kambing 7 orang 7, ya dari namanya itu tidak jelas sepertujuh sapi, tidak jelas ya. Bahasanya itu sepertujuh sapi. Ibaratnya bisa dilihat sendiri. Ada orang korban kambing satu dengan sepertujuh sapi, itu sempurna mana yang dikatakan? Sempurna, ya sempurna kambing loh, kepala, kakinya, semua kumpul. Tapi sepertujuh kali baru kaki kan gitu. Beda. Maka kesempurnaan itu sempurna kambing satu daripada sepertujuh sapi. Dari situ ada beda. Banyak bedanya. Apalagi ya kambing 7 di dalam penyembelihan baca doanya berapa kali? Ya tentu 7 kali. Baca bismillah 7 kali, baca takbir 7 kali, dan doa-doa yang lain 7 kali. Kenapa? Penyembelihannya 7 kali. Kalau sapi satu, ya tentu sekali penyembelihannya. Dan itu sudah 7 kali. Dipotong sekali aja dan selesai. Tidak mungkin masing-masing sembelihan. 7 kali penyembelihan, ya tentu baca doa sekali, doa sekali, bismillah sekali, takbir sekali. Dari situ ada juga beda. Maka kenapa utama kambing 7 orang 7 daripada orang 7 kan sapi satu. Bedanya mana? Tidak cuma ada lagi kalau orang korban sapi satu orang 7 itu sok gampang bohong. Gampang bohong. Kok bisa? Bisa. Orang 7 beli sapi satu, ditanya orang satu sama orang miskin itu, lu mau korban nggak tahun ini? Alhamdulillah korban apa? Sapi. Sapi. Tanggapan orang miskin, kok berarti di masjid itu ada sapi satu. Lalu orang yang satu lagi yang kedua ditanya lagi, korban apa? Sapi. Berarti itu 2.
Sahabat orang itu tanya semua, jawabannya sapi. Berarti dalam pikiran orang miskin nanti hari raya ada sapi tujuh. Ternyata begitu dipotong hari raya kok satu. Gara-gara apa? Gara-gara ketika ditanya jawabannya tidak jujur. Tidak jujur. Ya seharusnya kan kalau ditanya kayak gitu jawabnya jujur. Korban kali ini korban apa? Sepertujuh sapi. Itu baru jujur itu. Yang lain tanya lagi sepertujuh sapi. Sampai orang tujuh jawabannya sepertujuh sapi. Berarti betul kalau jawabannya itu. Itu namanya omongan yang jujur. Dari situ pun sudah pengaruh juga. Lebih dari kenapa korban 7 kali untuk 7 orang daripada sapi 7 orang ini lebih utama 7 kambing 7 orang. Pada jemaah sapi 7 orang ini maknanya bukan wajib orang 7, bukan kudu orang 7, bukan. Cuma dalam agama boleh doang, boleh saja, tidak pasti. Kalau yang utama tadi sapi sendiri yang utama lagi 2 angka, 3 angka, 4, pokoknya jangan sampai 7. Itu kalau yang agak utama. Ya, kalau boleh saja. Agama itu cuma boleh, tidak kudu tidak. Artinya satu itu maksimalnya orang 7, lebih dari itu tidak boleh. Kalau kurang, utama kurang. Itu sama. Jadi tidak maknanya harus orang 7, tapi dalam agama boleh orang 7. Tapi yang utama lagi, keutamaan dia sendiri, sapi sendiri, onta sendiri, kerbau sendiri. Meskipun kita yang merupakan keluarga kita ngomong keutamaan. Jadi kalau ngomong keutamaan pahala, contoh kita punya keluarga, ya keluarganya anak istri, kita suaminya, bapaknya, dengan keluarga itu. Dalam satu keluarga itu mampu tahun ini kurban, barangkali mampunya itu besar, ya akan satu yang mampu beli sapi mampu. Kalau kambing yang kecil karena uangnya banyak kan mampu beli sapi. Beli sapi satu ini untuk keluarga. Ini afdolnya atas nama satu saja. Jangan balik sama keluarga. Ya, yang pertama yang atas nama bapaknya dulu. Besok tahun depan ganti istrinya. Sapi satu itu tahun lagi ganti anaknya yang mana. Terus sampai gantian setelah keluarga. Kenapa? Pengen pahalanya besar. Jadi caranya itu. Jadi cara gantung sama keluarga, ini bapak, istri, anak semua dimasukkan semua. Ya kalau ngomong boleh ibu boleh, cuma yang pengen ngomong keutamaan, ngomong pahala itu sendiri. Gak apa sendiri. Tahun ini bapaknya dulu sapi 1, tahun depan istrinya sapi 1, tahun depan lagi ganti anaknya dan seterusnya. Itu kalau ngomong keutamaan cara berkorban seperti itu. Para jamaah lalu urutan warna binatang yang dipakai kurban, baru dari sini ulang lagi. Itu juga berbeda. Artinya warna binatang pun yang dipakai kurban itu juga mempengaruhi pahala. Meskipun ini pahala sunnah, jadi tidak cuma sunnah. Maka dari warna binatang ini yang paling besar pahalanya, yang paling tinggi pahalanya warna putih.
binatangnya warna putih. Ya, kalau unta yang putih, kalau sapi yang putih, kalau kambing yang putih. Cuma berbulu jarang yang putih, jadi kamu sama putih. Ada yang putih yang agak kuning, selus putih. Itu yang paling besar pahalanya, paling besar pahalanya putih. Ya, kalau sapi putih polos putih macam itu, unta yang putih polos, kambing yang putih polos. Itu pahalanya lebih besar daripada hitam, daripada pahala yang lain. Ini tidak sederhana itu. Kita aja ibadah sholat Jumat pakai baju putih dengan baju hitam, pahalanya masih besar baju warna putih kan gitu. Beda dari pahala putih, beda. Untuk ibadah pun mau sholat pun juga pahalanya lebih besar. Sama binatang yang dipakai kurban pun ini anjuran dari hati. Kalau ingin besar pahalanya, utama pahalanya cari yang warnanya putih. Cuma dia tertawa bukan dagang kambing dimainkan kan dia sudah masih putih ini mahal, pahalanya juga besar. Ya udah kasih berarti. Kalau tidak tahu putih. Para jemaah itu urutan pertama. Urutan yang kedua pada dari warna binatang yaitu putih-putih semu kuning, kerem, ya warna hitam. Dan yang putih tidak, kuning ini tidak. Artinya ada putihnya, tapi tidak putih polos, ada putihnya yang warna. Itu urutan kedua. Jadi kalau kita cari binatang, ya kalau dari yang putih cari yang semu putih itu pahalanya lebih besar daripada yang lain. Urutan kedua. Urutan warna binatang yang ketiga, kalau putih tidak ada, warna tidak ada, warna dureng. Dureng itu ya campur, ada putih, ada hitam. Tapi warnanya kalau itu bukan seperti tadi, ya seperti binatang zebra. Apa itu? Ini masuk malu, strap, ada putih, ada hitam. Itu namanya dureng. Itu urutan ketiga. Ya barangkali ada sapi itu ada. Ini masuk sapi ada hitam, ada yang putih, hitam lagi, putih lagi. Itu namanya dureng atau warna-warni. Itu urutan ketiga. Urutan yang keempat dari warna binatang ini warnanya hitam polos. Hitam polos. Ya, banyak hitamnya maksud itu. Sapi banyak hitamnya, kambing juga banyak hitamnya. Meskipun ada dikit warna yang lain, itu juga urutan warna yang keempat. Kalau mau pakai masih utama putih, masih utama kerem, masih utama yang tadi goreng. Urutan yang terakhir pahala dari warna binatang yang kelima yang terakhir yaitu warnanya merah. Warnanya merah polos. Ya barangkali ada itu sapi merah polos, merah, kambing yang merah semua. Yaitu kalau ngomong pahala di gigi, makanya kemarin yang warna merah dapat gigi. Paham? Jadi kalau kurban itu ya ada hukum sana sih. Tapi kalau ngomong warna dari binatang yang dipakai kurban, ini yang paling terakhir urutan pahala warnanya merah. Jadi kita yang kurban dari binatang, selagi masih ada yang warna yang lain, jangan dulu yang merah, cari yang utama dulu. Kan kita kan mampu beli, maksudnya kan uang kita kan banyak. Artinya kita mampu beli kan, ya mampu milih yang utama yang mana, yang bagus yang mana. Jadi jangan maksa. Tapi sebelum kita milih yang sunnah,
kayak patah tadi atau gemuknya atau tidak kurang gemuknya atau bergagahnya binatang, yang penting yang kita perhatikan syaratnya dulu. Itu yang penting, syarat dulu. Ya duanya tadi sudah umur sama sempurna. Ini syaratnya. Karena dua ini untuk menentukan amal kurban itu sah. Bila syarat ini tidak dibawa, amal kurban tidak jadi. Kalau tetap dipotong, ya boleh-boleh saja, cuma jadi amal sedekah biasa, tidak jadi amal sedekah kurban. Nanti di akhirat catatan kurban tidak ada, takut nanti di akhirat nyesel doang. Nyesel nanti kenapa? Dan ada catatan amal kurban. Padahal di waktu itu 10 Dzulhijjah, kata Nabi, tidak ada amal yang lebih tinggi, tidak ada amal yang lebih besar, tidak ada amal yang lebih utama selain mengalirkan darah binatang. Artinya pahalanya lebih tinggi dibandingkan sedekah biasa jauh. Dan apa-apanya masih tinggi amal sedekah kurban daripada sedekah yang biasa. Karena kurban ini memiliki ibadah yang tertentu khusus, yang ada satu tahun sekali, bulannya tertentu, tanggalnya tertentu, maka memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan daripada sedekah biasa. Oleh sebab itu, bagi yang kurban, sebelum kita ngomongin surah-surah tadi keutamaan, terlebih dahulu syaratnya dulu kita perhatikan. Kalau sapi sudah umur, kalau kambing sudah umur, sapi sudah umur, binatangnya sempurna, tidak ada yang cacat. Jadi bila mana ini tidak sempurna atau belum umur, meskipun itu binatang besar, gemuk, murah, ya jangan mau kita mau pakai ibadah. Kita mau dipakai ibadah kurban, sedangkan ibadah itu ada aturan tertentu yang tidak bisa kita biarkan. Dari aturan itulah yang bisa menjadikan sah amal kurban. Bila aturan yang kita pakai, terutama aturan yang syarat, yaitu ibadahnya batal. Kalau sudah batal, nanti di akhirat tidak ada catatan amal kurban. Pada jamaah Allah, inilah mungkin kajian pada kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat berkah bisa menambah ilmu kita, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari-raya masih kurang 10 hari. Insya Allah masih ada kesempatan sekali lagi belajar. Karena ini belum selesai, jawabannya masih banyak. Itu baru syarat dan urutan binatang yang dipakai kurban. Yang disuruh kurban belum ada penjelasan dari kajian di sini. Jadi yang disuruh siapa? Yang kurban itu yang disuruh siapa? Kalau orang yang muslim yang gimana? Jadi insya Allah masih ada kesempatan sekali lagi. Insya Allah kami lakukan kajian itu depan. Pada jemaah Allah, mudah-mudahan manfaat berkah, dimudahkan oleh Allah kita untuk mengamalkan ibadah kurban Allah. Amin. Kiranya kurangnya salah kurang paham bisa dipertanyakan atau bisa diulang atau hal yang lain, insya Allah.